Viral sebuah video diduga buruh pabrik PT Gudang Garam Tbk yang bersalam-salaman dengan buruh lainnya. Jadi bulan Januari itu sekitar 42,67 juta pesertanya. Itu bulan Juni itu udah turun, tinggal 39 juta. Jadi 3,6 juta orang tuh tidak mendaftar lagi di BPJS Tenagakerja. Diduga sebagian besar itu adalah korban PHK. Angkanya sebesar itu. Dan justru sarjana-sarjana ini yang banyak sekali penganggurannya gitu. Ya. Berarti memang ekonomi kita lagi lesu gitu, Prof. Ya. Berarti ketidakstabilan politik ya bisa menjadi krisis ekonomi di negara itu. Ya. Kalau Indonesia tambah satu lagi. Apa tuh, Prof? Biasanya ada perang bintang. Perang bintang? Perang bintang. Maksudnya gimana? Yang punya pangkat. Ini berbahaya gitu. Iya. Kalau menurut Prof berbahaya nggak dengan... Oh, agak berbahaya. Oh, agak berbahaya karena kita kan lihat dari pendapatan nasional kita berapa. Oke. Utang kita sendiri sudah berapa sekarang? Udah 9.500 triliun semua. Nah, banyak yang khawatir apakah setelah demonstrasi ini krisis ekonomi itu akan kembali terjadi seperti tahun 98 gitu. Ya, 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian di Indonesia. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2025 lebih dari 24.000 pekerja kehilangan pekerjaannya. Rilis Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Aksi 17+8 diawali dengan berbagai keresahan masyarakat. Salah satunya adalah kondisi ekonomi. Bila kita baca tuh tentang tunjangan DPR yang dirasa terlalu besar bila dibandingkan dengan kondisi rakyat hari ini. Cari kerja susah, PHK di mana-mana. Ya walaupun kemarin juga udah dibatalkan gitu tunjangannya. Tapi poinnya adalah sebenarnya apa yang sedang terjadi pada pemerintahan hari ini? Akankah hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, krisis ekonomi 98 akan terjadi lagi? Mudah-mudahan sih jangan. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menjawab hal tersebut, yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tangga gue nih kalau di kampus, guys. Prof. Renald Kasali. Halo, Prof. Halo. Selamat sore. Ya, sore. Makasih banget lo udah mau datang ke RJL, Prof. Ya, makasih. Ini podcast yang penting ini. Waduh. Terima kasih, Prof. Ya. Langsung aja kali kita ya, Prof. Ya, silakan, welcome. Hari-hari ini berita PHK ada di mana-mana gitu. Dan saya baca salah satu berita disebutkan di awal tahun 2025 angka PHK itu naik, Prof. Sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu? Ya, jadi ini bisa dilihat dari beberapa hal gitu ya. Yang pertama, jumlah tenaga kerja kita memang meningkat. Banyak anak muda yang sekarang ini kan disebutnya generasi emas ini ya. Dan anak muda yang kemarin tuh didulang oleh para peserta dalam pemilu kemarin. Itu menggarap anak-anak muda yang kita sebut sebagai Gen Z mulai masuk ke dunia kerja. Jadi jumlahnya banyak. Itu pertama. Yang kedua, sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak itu adalah sektor manufaktur sebetulnya. Tapi sekarang ini loyo sektor manufaktur kita. Pernah misalnya kontribusinya lumayan sih 22% dari pendapatan nasional kita. Kemudian turun sekarang tinggal 18%. Artinya kan daya saing kita melemah gitu ya. Nah kemudian ada teknologi. Teknologi sekarang digunakan untuk mengurangi tenaga kerja. Jadi misalnya di satu perusahaan telekomunikasi dulu ada orang-orang yang bekerja tuh ngangkat telepon kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dengan Fajar selamat pagi, dengan Epul selamat pagi, dengan Rina selamat pagi. Pokoknya namanya ganti-ganti. Sekarang semuanya namanya satu, Veronica. Dan si Veronica ini menghandle ribuan telepon sekali datang. Satu aja mesin itu bisa menghandle ribuan. Artinya kan diperlukan dibeli mesin untuk mengganti tenaga kerja. Lalu kemudian yang terjadi lagi adalah uang tidak beredar di masyarakat, gitu ya. Mungkin kebijakannya itu tidak dikontrol dengan baik, sehingga kemudian ekonominya tidak bergerak, gitu ya. Tidak bergerak, tidak berputar. Terus kemudian pemimpinnya populis, pemimpinnya kan populis nih. Saya larang itu lakukan kegiatan studi tour, gitu ya. Oke. Nah, studi tour itu sebenarnya
Ya bagi kalau kita sebagai pemimpin bilang ngapain sih ngabisin duit gitu ya, keluarga kan jadi spending. Tapi di satu provinsi kan ada kota-kota yang penduduknya kaya. Dan akibatnya karena itu dilarang, daerah wisata di dalam provinsi yang sama, karena biasanya kan kelas menengah seperti itu, turnya kan nggak jauh-jauh. Akibatnya katakanlah di Jawa Barat, Pangandaran jadi sepi gitu ya. Pangandaran sepi, akhirnya hotel harus PHK. Terus ditambah lagi, pemimpinnya mengatakan dilarang rapat di hotel. Orang hotel yang tadinya udah punya kesempatan, catering dan sebagainya, ini nggak bisa jualan. Ekonomi itu nggak diputer gitu. Ya, jadi ya kayak gitu-gitu. Nah, ketika sekarang kita lihat di dunia ini kan penguasa dagang ini Cina. Cina itu namanya adalah pemilik pabrik sedunia. Nah, itu Cina itu. Ya. Konsepnya kalau bahasa Inggrisnya factory of the world gitu, kerennya kan gitu ya. Jadi dia bikin tuh memang besar sekali untuk masuk ke pasar dunia. Jadi harganya tuh bisa murah sekali. Nah kayak sekarang misalnya mobil itu kan masuk banyak sekali. Kalau mobil listrik kan produsen di belakangnya nggak ada. Kalau kita beli mobil yang bensin ya namanya combustion engine, mesin yang ada segala macam komponennya, itu pabrik di belakangnya banyak bener tuh. Ya. Pabrik di belakangnya banyak benar dan yang kerja di belakangnya banyak sekali. Kalau mobil listrik kan cuma baterai, ya kan? Gak ada suspensi yang macam-macam di situ, gak ada mesin macam-macam. Jadi ya baterai, ya dengan software begitu. Nah jadi akibatnya di sini karena dia kalah bersaing, akibatnya kan kemudian kehilangan pekerjaan lagi. Nah ini harus diatur oleh negara, harus diatur. Nah kita kan juga sering lihat gitu Prof, viral di sosmed. Orang nggak antri, job fair sampai wah kacau banget deh kayak gitu ya. Kira-kira solusinya apa gitu Prof? Kok sampai kayak gitu banget, di zaman saya aja nggak separah itu gitu. Iya, iya. Satu, panitianya sendiri juga bermasalah. Masa orang ngelamar pekerjaan diperlakukan kayak begitu sih? Harusnya kan diatur, ya, daftar online, boleh masuk jam sekian, jam sekian. Kalau dapat nomornya sekian, jam sekian. Jadi ketika masuk tuh orang tuh nggak ngelihat, gila, gue nggak dapat nih. QR code-nya cuma satu di situ, kan rebutan orang, jadi emosi. Jadi akibatnya di situ menjadi orang menjadi frustasi kan, nggak bisa masuk. Satu. Yang kedua, memang jumlah pelamarnya kali ini lebih banyak daripada kesempatan kerja. Karena apa? Karena banyak sekali orang korban PHK. Korban PHK tuh banyak sekali. Kalau data statistik sih ya hanya 42.000 gitu ya, Januari sampai bulan apa tuh hanya 42.000. Ini salah satu berita nih Prof, yang tadi melejit di semester 1. Ya 32% kan, tinggi kan ini. Nah kita lebih mudah lagi lihat data nanti kalau data jumlah peserta BPJS tenaga kerja. Jadi bulan Januari itu sekitar 42,67 juta pesertanya. Itu bulan Juni itu udah turun, tinggal 39 juta. Jadi 3,6 juta orang tuh tidak mendaftar lagi di BPJS tenaga kerja. Diduga sebagian besar itu adalah korban PHK. Angkanya sebesar itu. Nah orang ini bersama dengan yang baru lulus kan ikut ngantri. Kalau dulu kan yang lama sedikit, terus kemudian yang baru banyak. Sekarang yang lama banyak, yang baru juga banyak begitu. Ngantri di situ orang lama dan orang baru. Ya tidak ada pekerjaan, semakin sulit. Dan justru sarjana-sarjana ini yang banyak sekali penganggurannya gitu. Berarti memang ekonomi kita lagi lesu gitu Prof? Iya. Dan sarjana-sarjana ini terpaksa harus, kalaupun ada ya sudahlah online lah. Ya, jadi ngojek deh begitu ya, demi supaya dapat uang begitu ya. Dan kalau ngojek aja kan lumayan begitu ya, lumayan dapat uang begitu. Tapi kan mereka tidak dapat proteksi, tidak dapat asuransi, tidak dapat ya asuransi yang cukup ya buat keluarganya kelas menengah begitu kan. Tidak mendapatkan apalagi THR ya. Banyak proteksi yang mereka tidak dapatkan. Jadi sektornya berubah. Nah, ada lagi faktor lain yaitu kebijakan yang salah. Misalnya kebijakan pajak yang diberikan lebih ringan pajak untuk barang import daripada barang yang bahan mentah.
Bahan mentah kan buat kita produksi nih, supaya kita hasilkan jadi suatu gitu. Ini pajaknya besar, ini import nih pajaknya kecil. Ya orang pikir, lebih baik gua tutup pabrik gua dagang aja. Pergi sebentar, urus pakai logistik. Sekarang bagus kan ada pilarnya tuh. Ada logistik, ada alat pembayaran online nih. Logistik online, pembayaran online, dan e-commerce 3 kakinya. Udah, orang dari rumah bisa lakukan. Jadi akibatnya tanpa kita sadari, kalau kita pergi ke pusat-pusat perdagangan tuh sepi, orang di belakang semua online semua kan begitu. Berarti itu masalah juga ya Prof ya, bahwa memang kita misalnya impor dari luar gitu, harganya murah, sebetulnya lebih bernilai ya bahan mentah kita itu setidaknya punya value lebih dulu lah gitu ya. Harusnya sih, harus diberikan pajak yang lebih rendah sehingga orang mau produksi. Sehingga kemudian barang-barang itu kita tersedia di mana-mana. Dan ketika kita menghasilkan barang, kita nggak kalah dong sama barang impor. Sekarang kalau barang impor, misalnya gini ya, handphone, ponsel. Di Indonesia itu sudah dimulai namanya TKDN kan, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, terus di Batam nih ada pengusaha bikin pabriknya. Terus merek-merek terkenal kirim bahan-bahannya ke Batam, terus dirakit sama orang Batam. Itu harus pakai sertifikasi yang besar, investasinya triliunan rupiah. Tiba-tiba kita deal sama Amerika, TKDN kita hapus, gitu. Wow. Nah, terus si produsen dari Cina, dari Taiwan, dari Korea, semua bilang, "Ntar dulu deh, saya mau langsung aja. Kan TKDN kamu udah dihapus." Investasi orang hilang kan. Terus karyawannya gimana? Yang ribuan orang yang merakit, nyusun satu-satu part-part itu, begitu. Ya karena dihapuskan TKDN ini dihapuskan, asing disambut kasih 0%. Misalnya begitu. Iya ya. Apa solusi jangka pendeknya ya sebelum kita ke topik yang lain lagi gitu Prof? Terutama di jumlah pengangguran, PHK yang semakin meningkat ini gitu. Saya kira yang pertama itu harus meninjau kembali kebijakan perpajakan. Itu harus ditinjau kembali dari hulu ke hilir. Bayangkan coba kita pergi ke Jepang kok lebih murah daripada ke Sorong. Padahal jam terbangnya kan sama kurang lebih ya. Atau dari Jakarta ke Ambon gitu kan dengan ke Jepang kurang lebih sama begitu. Kenapa bisa lebih murah ke Jepang daripada ke Ambon? Akibatnya kan wisata ke dalam negeri kan kalah dengan luar negeri kan. Berarti ini ada sistem perpajakan yang tidak benar. Kita pajakin afturnya, kita pajakin bandaranya, kita pajakin landas pacunya, kita pajakin semua tuh. Komponen-komponen pesawat segala macam. Kita pajakin sehingga akibatnya ketika mau dijual di dalam negeri jadi mahal misalnya. Jadi kita harus review kembali kebijakan perpajakan. Ya, itu harus bekerjanya harus tuntas. Kemudian yang kedua, efisiensi. Nah, misalnya kita udah bikin nih, Jokowi kan udah bikin jalan tol, pelabuhan. Tapi kenapa logistik kita masih jelek gitu? Biaya logistik kita masih mahal. Setelah dicek pungli, kemudian birokrasi, ya. Terus akibatnya apa? Akibatnya tambah lagi korupsi begitu ya. Nah akibatnya biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan output yang sama itu dibandingkan negara lain, Indonesia biaya modalnya lebih tinggi. Rasionya di Indonesia itu 6,7, di Vietnam tuh 3,5 sampai 4. Coba bayangkan, untuk menghasilkan output yang sama, Indonesia harus keluarin 6 atau 7 kali lebih. 6 atau 7 kali ya, sedangkan 6 atau 7 rupiah begitu ya, atau 7.000 rupiah misalnya, sedangkan Vietnam cukup 3.000 rupiah gitu. Kan kita nggak efisien, premanisme, birokrasi, korupsi, kualitas SDM, itu yang mengakibatkan akhirnya kita jadi kalah. Orang berpikir kita import lebih murah, kan begitu, atau belanja di luar negeri, berobat di Pineng aja ya, daripada ke rumah sakit kita, mahal kita. Kan begitu kan akhirnya yang berpikirnya orang. Oke, jadi itulah ya langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah gitu Prof. Nah kita bergeser sedikit nih. Ya. Kemarin mungkin saya baca gitu di berita bahwa biaya bunga utang kita di tahun itu sampai 500 triliun. Iya betul. Ini apakah sebuah sinyal yang berbahaya bagi perekonomian kita gitu Prof? Gini, Indonesia harus diakui sampai sekarang pertumbuhan ekonominya masih tumbuh. Ya, di tengah-tengah kita frustasi
segala macam. Itu kita masih tumbuh. Ya. Negara lain tumbuhnya udah tinggal 2%, 3%. Kita masih 4, katakanlah kalau nggak percaya sama BPS 5,12%, mungkin 4,8, 4,9 masih lah. Artinya masih oke lah begitu ya. Tetapi memang utang ini mengkhawatirkan. Utang nggak salah. Utang itu cuma masalah utang tuh ada 2 macam. Utang produktif sama utang tidak produktif. Kalau kita ngutang, ini misalnya personal aja kayak kita nih. Kita ngutang, buat apa sih? Buat jalan-jalan, gue pengen ke Turki. Gue pengen ke Paris. Itu semua utang gak produktif. Hanya untuk kesenangan. Utang mau nonton konsernya siapa gitu ya. Coldplay di Thailand, di Tokyo atau di mana begitu ya. Itu untuk kesenangan. Ya pulangnya apa? Kita dapat kegembiraan aja. Tapi utang yang produktif itu adalah kita kita ambil utangnya untuk apa? Untuk usaha misalnya. Ya, untuk usaha. Jadi ada 4 orang yang bekerja, terus modal kita bisa naik, berkembang, kita dapat profit, kita dapat ini. Itu utang produktif. Negara juga begitu. Kalau kita ngutang misalnya untuk beli senjata, terus di sini jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita utang, katakanlah kita beli bahan baku, kita beli mesin, kan bisa menghasilkan pekerjaan di sini, gitu kan? Kita beli apa lagi ya? Beli mobil begitu ya? Ya, jadi apa? Ya karena banyak menteri yang belum punya mobil, kan jumlah menteri kan tambah banyak. Kita import aja deh, misalnya gitu ya. Itu kan utang yang tidak produktif, nggak jadi apa-apa, cuma jadi asap, gitu. Nah, Amerika banyak melakukan itu buat perang, beli senjata segala macam buat perang. Akhirnya boros dia dan sekarang nih boncos utangnya dia begitu ya. Parah sekali Amerika ini. Tapi mereka pinter. Dia lakukan, dia dorong pengusahanya agar balik semua ke Amerika. Amerika sekarang investasinya besar tumbuh sana. Ya, Amerika ini. Nah, jadi utang tuh nggak apa-apa asal kita pakai buat yang produktif gitu. Nah, kalau utangnya ini nggak jadi apa-apa, ya gimana orang mau bekerja begitu. Jadi utang ini memang mengkhawatirkan karena yang dikhawatirkan ini banyak utang baru yang tidak menghasilkan kegiatan produktif di situ. Tapi kalau menurut Prof sendiri kan banyak beredar video analisa-analisa gitu. Iya. Ini berbahaya gitu. Iya. Kalau menurut Prof berbahaya nggak dengan? Agak berbahaya. Agak berbahaya karena kita kan lihat dari pendapatan nasional kita berapa. Utang kita sendiri sudah berapa sekarang? Udah 9.500 triliun semuanya. PDB kita berapa? Memang angkanya masih sekitar 30%. Yang diizinkan oleh PDB kita 60% begitu ya. Diizinkan oleh undang-undang sampai 60%. Masih jauh di bawahnya. Tapi kalau tidak produktif kan berbahaya. Kalau kita nyawernya ini harus banyak dalam 1 bulan. Akibatnya kan dolar yang harus kita cari kan lebih besar untuk bayar utang kita. Kalau dolarnya, utangnya dalam bentuk dolar ya. Nah, kalau kita bayar itu dalam jumlah besar, kalau kita nggak punya cadangan devisa yang cukup, artinya kan kurs dolar itu bisa melejit suatu waktu. Karena bulan itu uang nggak banyak masuk, tapi uangnya keluar. Kalau sudah seperti itu kan hukum supply demand kan, ya cadangan devisa kita berkurang, dolarnya pasti harganya akan naik. Nah nanti kalau kita mau impor beras gimana? Impor daging gimana? Harga daging akan naik, harga beras akan naik. Kalau kita impor ya. Nah, kalau kita impor produk-produk tertentu, karena kita kan beberapa komoditas kita impor, gandum aja kita impor. Dan Indonesia makan mie kan cukup banyak, makan mie, makan kue kan banyak sekali dari gandum itu semua. Ya, kedelai kita impor. Kalau kita tidak hati-hati dan cadangan devisa itu dipakai, dihapus, diambil begitu besar untuk itu, ini akan repot. Nanti akibatnya perusahaan-perusahaan asing yang invest di Indonesia itu akan tarik uangnya. Pindahin. Nah, akibatnya tekanan terhadap rupiah makin kuat. Begitu. Nah, itu yang mengkhawatirkan kalau kita tidak hati-hati. Sepanjang hati-hati, it's okay. Di satu sisi kan kita juga lihat gitu, Prof ya, dengan beban bunga hutang yang tinggi gitu. Tapi penerimaan negara di awal tahun itu justru menurun gitu, Prof. Ya, betul. Itu gimana tuh, Prof? Ya, artinya pendapatan fiskal kita, fiskal itu pajak ya. Kalau penerimaan negara dari mana sih? Pajak dan bukan pajak, begitu kan? Nah, penerimaan pajak tuh berkurang, artinya masyarakat tuh daya belinya turun. Jadi misalnya pajak tuh apa? Misalnya pajak PPN, ya PPN kan transaksi. Nah, kalau itu turun, itu menandakan daya beli turun.
Karena masyarakat tidak berbelanja atau masyarakat tidak ingin berbelanja, khawatir terhadap hari esok. Kalau pendapatan itu turun, ya negara harus tahan dong pengeluarannya. Tadinya misalnya gini nih, MBG kan bagus tuh MBG ya. Nah, kita tahu MBG bagus. Saya perlu uang nih sekian. Tar dulu, bisa nggak kita bikin dulu di daerah-daerah miskin? Apa iya Jakarta perlu? Apa iya Tangsel perlu? Ya, Tangsel, Bekasi, Depok, kayaknya rumahnya bagus-bagus deh. Kayaknya keluarga-keluarga bisa. Kecuali yang keluarga yang memang di bawah garis kemiskinan deh, kita kasih seperti itu. Gak perlu semuanya. Ya, jadi akhirnya kita arahkan anggaran ini untuk daerah-daerah yang masih miskin. Jadi tadinya kita keluarkan katakanlah 500 triliun, kita kurangi sekarang menjadi 100 triliun. Yang 400 triliun kita pakai untuk kegiatan produktif lain. Begitu. Jadi karena apa? Karena pendapatan kita tahun ini terancam. Misalnya begitu. Terancam gimana, Prof? Kan tadi awal tahun pendapatannya turun. Kurang, ya. Ya, pendapatan fiskal turun. Kalau daya beli turun, akhir tahun kan nggak dapat. Terus kemudian dividen yang biasanya kan APBN antara lain sumbernya itu dividen BUMN. Tahun ini dividen BUMN sudah dipindahkan ke Danantara, dipakai untuk investasi di sana. Berarti uang yang harusnya kita terima dari dividen BUMN ini tidak bisa masuk lagi ke APBN. Ya, berarti negara harus mencari sekian triliun dari kantong lain. Maka timbul perbincangan di kementerian. Bisa nggak ya kita naikin apa begitu? Atau kita bikin pajak apa? Oh bisa nih, ada yang bilang. Penghasilan negara bukan pajaknya. Konsesi-konsesi kita naikin. Ya, tadinya orang nggak bayar konsesi, sekarang bayar konsesi. Nah, kemudian apa lagi nih? Kita dicari lagi tuh. Akibatnya tapi masyarakat kan jadi gelisah. Ketika daya beli lagi turun, pemerintah nggak spending uang, lalu kemudian pajak dinaikin. Ini menimbulkan keresahan pasti. Tapi dengan, kan Pak Prabowo tuh suka gembor-gemborin kan. Efisiensi gitu. Kami akan terus melaksanakan efisiensi berkeadilan. Efisiensi perintah. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Sampai sekarang kalau menurut Prof, sudah optimal belum itu? Efisiensi? Belum optimal pasti. Belum optimal bagaimana Kementerian Keuangan dengan DPR. Ya, harus dipangkas. Dan dipangkasnya kemarin baru sebagian. Belum semua, belum banyak. Belum DPRD. Ya, DPRD ini kan banyak sekali. Ya. Ada berapa banyak tuh kota, kabupaten, dan provinsi. Besar sekali. Itu harus ada efisiensi. Ya. Kemudian tentu saja pemimpin harus menunjukkan gesturnya. Ya. Bayangkan ketika PNS dilarang untuk bikin acara di hotel misalnya. Kan bagus itu ya sebetulnya. Tapi kemudian presiden menjemput ajudannya yang tinggal di Bengkulu dengan pesawat negara begitu ya. Itu kan tidak efisien. Ketika presiden misalnya membawa drum band ya, pasukannya untuk defile di Prancis. Keren sih Indonesia, reputasi bagus. Tapi kan itu gestur. Nah tentu presiden juga harus menunjukkan, oh ya saya juga mengurangi deh, begitu. Jadi saya tidak perlu biaya sekian, saya biaya sekian. Memang kalau dilihat ini kecil-kecil begitu, tapi kecil-kecil ini ada di banyak area dan akibatnya kemudian rakyatnya marah. Kita dipungutin terus, pajaknya dinaikin, tetapi merekanya tidak begitu. Jumlah kementerian itu banyak dan beberapa kementerian mungkin kita tidak memerlukannya. Beberapa kementerian mungkin harus kita gabung. Kayak apa tuh contohnya, Prof? Loh, di masa lalu kan PUPR misalnya digabung. Sekarang kan dipisah. Kementerian-kementerian tertentu yang sekarang itu makin sendiri-sendiri. UMKM dengan koperasi. Ya, kan kita ketahui koperasi itu sebenarnya kerjanya kan nggak banyak gitu ya. Udah disatukan dalam satu kementerian. Sekarang kita pisahkan karena ada menterinya, ada wakil menterinya. Masing-masing mendapatkan pengawalan sendiri, dikasih ajudan sendiri, dikasih kendaraan sendiri, dikasih fasilitas sendiri, tunjangan perumahan sendiri. Bayangkan kalau ini gestur ini kemudian ditafsirkan oleh orang-orang bahwa ini tidak efisien. Ya, ini baru sebagian nih. Ya, belum lagi nanti kita bicara tentang spending yang lain-lain. Lumayan sih. Harusnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk
menyisir kembali. Berarti bisa dikatakan kalau menurut Prof. Reynald belum merata lah efisiensi ini ya? Oh belum, masih PR kita. Oke. Masih PR besar. Kita bergeser lagi sedikit Prof. Ini mumpung ada Prof. Reynald, kalian kan sering nanya tuh, Bang ilangin dong komen-komen judul gitu. Ya beberapa udah gue delete gitu, cuman gue siapa gitu bisa ngilangin semuanya gitu Prof ya. Ini kan isu judul ini masih menghantui kita gitu Prof. Ini sebenarnya berpengaruh nggak sih ke sektor ekonomi perekonomian negara kita? Sangat berpengaruh. Oh sangat berpengaruh. Berpengaruhnya ada sejumlah hal, dari yang ringan sampai yang berbahaya. Jadi yang ringan itu adalah katakanlah keuangan rumah tangga itu dihabiskan oleh yang memperoleh pendapatan untuk judi. Berarti kan pendapatan dalam rumah tangga berkurang. Ya, jadi orang tua yang seharusnya bisa memberikan susu pada anaknya, memakai uang untuk berjudi dan dia pikir dia akan bisa mendapat keuntungan, dia menunggu nasibnya beruntung dan tidak dapat akhirnya. Ya, jadi uang ini tersedot ke sana. Ya. Lalu kemudian yang kedua menimbulkan pihak-pihak yang berperan dalam judi online ini. Jumlahnya kan sangat banyak. Kita bisa lihat kalau operatornya itu banyak sekali, lalu kemudian keributan banyak sekali, akibatnya mulai mengundang aparat. Ini pasti akan mengundang aparat, ya. Karena aparat kan yang bisa menangkap mereka. Ya, sama aja kalau kita bicara narkoba, berapa banyak aparat yang kemudian juga jadi pengguna narkoba. Itu sudah rahasia umum. Mau itu di kepolisian, mau itu di kejaksaan, mau itu di aparat penegak hukum lainnya. Kita bisa tahu kok, mereka sering membicarakan si ini pengguna, dia juga penangkap tapi pengguna, begitu. Jadi judi juga begitu, sama. Berarti aparat ini akan tergoda karena uangnya sangat banyak. Sudah begitu, nanti uang haram ini akan digunakan untuk satu kegiatan yang berbahaya, ya, bisa melakukan teror, bisa melakukan pertempuran sesama aparat di atas karena rebutan rezeki, dan ini adalah sumber korupsi, sumber money laundering. Nah, harus disembunyikan kekayaan sebesar ini dan akibatnya akan terjadi pertempuran-pertempuran dan pendomplengan-pendomplengan. Jadi kalau kita bicara tentang suatu proses demokrasi tengah terjadi di mana, mereka saling mencoba, saling menikam di lapangan begitu. Karena ya mereka punya uang, hanya mereka yang bisa membayar begitu. Karena uangnya cukup banyak dan mereka perlu melindungi diri mereka kan. Dan akibatnya kemudian meritokrasi tidak jalan. Kenapa meritokrasi tidak jalan? Oh, orang ini memang melakukan pemerasan, melakukan kejahatan kemarin. Tapi saya perlu dia untuk apa? Untuk menjalankan misi ini, untuk ngejaga ini. Jadi orang bermasalah akan dirawat oleh orang-orang yang oknum-oknum yang memang memainkan ini. Dan akibatnya kemudian negara kita semacam dikuasai oleh mafia. Seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, terjadi di negara-negara Afrika. Tiba-tiba ada penembak gelap, tiba-tiba ada orang yang mati di jalan, ya. Tiba-tiba ada nanti kelak satu ketika mungkin hakim yang akan kena ditembak karena memutus perkara seperti apa, atau hakim yang menjadi tidak adil karena dipesan oleh mereka dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita menjadi bingung kok negara kita jadi begini. Itu yang berbahaya. Oh, dampaknya bisa seberbahaya itu ya, kayak film Narcos gitu Prof ya? Ya, ya. Pablo Escobar kalau itu kan tapi bandar narkoba gitu. Persis. Judi bisa kayak gitu juga? Bisa, karena nilainya besar sekali. Nilainya besar sekali. Dan itu menyedot ekonomi rumah tangga, mengakibatkan daya beli turun. Kemudian keluarga-keluarga tidak punya uang. Dan kalau negara kemudian mengentertain, akibatnya mereka pun juga akan mendapatkan bansos. Kemudian mereka bilang, tenang saja saya dapat bansos. Dan bansos ini menurut PPATK sudah digunakan juga untuk judi online. Jadi mereka yang pelaku judi online kan menerima bansos juga kemarin. Iya ya, Prof juga sering lihat itu kan ya, komen-komen judul itu kan ya? Iya, ya, di YouTube banyak sekali. Gimana ya ngatasinnya ya? Bahkan beberapa, saya juga pernah, YouTube saya juga di hijack. Oh pernah? Ya, pernah di hijack kita, berapa lama ya waktu itu kita nggak bisa tayang, tapi terus masuk tuh pesan-pesan seperti itu, yang nawarin apa judi online, yang nawarin apa, masuk di tangan mereka begitu. Saya nggak tahu gimana caranya bisa ke mereka. Untung ya seperti biasa kan kita bisa punya ada proteksi, ada segala macam yang kita bisa lakukan. Tentu perlu waktu, tidak bisa langsung kembali. Bahkan YouTube-nya Prof Reynald pernah dihack buat judul ya. Wow, berarti kan segitu kuatnya gitu ya. Dan itu juga kemarin kan sempat ada banyak sekali isu yang tenaga kerja kita yang tidak tahu jadi korban kerja di Kamboja. Itu berhubungannya tidak itu Prof? Ya tentu
mereka kan mencari tempat yang aman, yang dilindungi oleh negara. Di Kamboja itu memang dilindungi karena mereka memerlukan itu untuk menggerakkan ekonomi. Dan di sana juga ada tempat berjudi kan yang dibuka secara legal. Jadi banyak sekali orang kita pun banyak main judi juga ya, seperti kasino begitu juga ada. Yang judi seperti itu juga ada, scam juga ada, makin banyak di sana. Tapi kalau menurut Prof sendiri gitu ya, ketika seorang bermain judol gitu, itu orang tersebut akan untung apa buntung gitu? Ya buntung lah. Pasti buntung ya? Pasti buntung. Kalau kita tahu teori probability, ya, terus kemudian ini kan online, tidak ketahuan siapa yang main, ini kan pakai algoritma, algoritmanya sudah dikendalikan. Dan itu kan sudah pasti judi online itu hampir semuanya dikendalikan mesinnya kemudian sudah dimainkan. Bandar kan tahu caranya bagaimana. Dengan judi online, bandar tahu bagaimana caranya membuat dia yang untung. Dan orang kan nggak kenal sama kita. Nggak tahu, kita nggak bisa lihat sosoknya. Yang ada di depan aja kadang bisa dimanipulasi ya. Apalagi yang online ya. Itu sudahlah, judi online itu penipuan itu sebetulnya. Tapi kenapa ya kok banyak yang mau main ya? Karena orang berpikir akan mendapat keuntungan. Dan ada kalanya kita kan seringkali pemain itu diberikan pemanis. Ya kecil-kecil dikasih untung. Terus lama-lama dia mencoba jual rumahnya begitu ya. Wah kemarin aja saya udah untung. Dia coba jual begitu, dia jual rumahnya hilang. Itu kan penipuan selalu begitu modusnya. Judi itu adalah bisnis menjual harapan. Dan sebagian lagi itu adalah harapan kosong. Yang tujuannya memang menyedot uang untuk kepentingan tertentu. Kalau di film Narcos gitu, Prof, yang saya tonton kan, apa ya, bisa dibilang waktu itu Amerika sempat agak kesel juga karena uang yang keluar dari negaranya tuh ke Kolombia kan banyak banget gitu. Iya. Nah kalau di kita tuh bahaya juga nggak tuh kalau banyak uang keluar misalnya karena judol ini? Kalau pelakunya orang Indonesia dan dia gunakan untuk di sini, dia simpan di tempat-tempat tertentu dan dipakai untuk menggerakkan bisnis tertentu yang tiba-tiba muncul yang namanya crazy rich. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini dari mana ini orangnya? Kayaknya dari mana? Oh saya trading, oh saya ini. Begitu ya, macam-macam. Tapi ternyata itu adalah money laundering. Dia putar uang kejahatan di tangan dia. Pemiliknya ya tidak kelihatan sampai nanti suatu ketika kelihatan begitu. Suatu ketika terjadi kejadian atau orang yang meninggal, tiba-tiba perusahaannya ikut hilang. Kenapa? Karena keturunannya ribut, minta kebalikan dan sebagainya begitu ya. Bisa terjadi begitu. Nah, dalam hal tadi yang di Amerika itu uang pindah itu juga money laundering, dibawa perlahan-lahan. Bahkan dalam beberapa film itu ada pilot yang kemudian kerjanya selalu nganter uang ke sana. Jadi uang banyak sekali, terus akhirnya dia pintar kan, dia juga sembunyikan sebagian, dia taruh di rumahnya. Sampai satu ketika terungkap di rumahnya itu banyak benar ada uang dan kemudian digerebek begitu oleh aparat dan sebagainya. Nah, negara-negara itu punya ketentuan. Uang itu yang boleh melintas batas itu jumlahnya dibatasi. Misalnya kita pergi ke Amerika, per orang berapa ya? Maksimum kalau tidak salah $10.000 tuh kita mau bawa masuk. Kalau kita bawa cash lebih dari 10.000 kita diduga money laundering. Gitu kan? Demikian pula ketika keluar kita dicek bawa uang cash apa enggak. Karena uang cash itu kalau sudah keluar nggak bisa dideteksi. Gitu kan. Tapi kalau makanya di bandara dicek. Kadang-kadang koper kita dibuka dan sebagainya. Tapi kalau uang digital mereka bisa monitor kan. Ya, ada pencatatannya dan sebagainya. Tapi ya ini rumusnya orang yang melakukan money laundering ya. Atau kejahatan. Ketika dia terima uang dia pintar simpennya. Dia pintar tuh simpennya, taruh di bunker, taruh di mana begitu. Tapi ketika dia belanja dia lupa. Kenapa? Dia bilang saya mau beli tanah sekian, saya mau beli ini sekian, saya mau bayar cash gitu. Ketika beli cash sesuatu dalam jumlah besar itu semua tercatat di PPATK. Misalnya PPATK sudah bekerja sama dengan toko emas, dengan perusahaan asuransi, dengan apalagi ya, dengan properti, penjualan otomotif, ya dan sebagainya. Itu semua mereka wajib untuk melapor kalau ada yang membeli cash atau peragangan berapa, siapa yang beli dan sebagainya. Dia orang ketika spending dia lupa. Iya ya. Ini ngomongin crazy rich, saya jadi teringat gitu, Prof ya. Iya. Saya mengalami zaman yang mungkin dulu itu kayak kita punya handphone baru aja kadang kita nggak mau pamer gitu. Iya. Kadang kita suka dicecein gitu kan, asik punya handphone baru atau apa gitu. Terus tapi kita kayak, oh enggak gitu, karena kita ya pengen kayak gak pengen terlalu menonjol lah dalam hal itu karena kita ngerasa teman-teman kita masih banyak yang nggak punya nih gitu. Yeah.
Tapi sekarang kan berubah di sosmed kayak flexing. Ini mewah nih gue punya ini gitu. Yeah. Terus akhirnya komen, wah gimana ya caranya gue bisa jadi kaya kayak gitu ya gitu. Kalau Prof lihat fenomenanya kenapa berubah gitu ya Prof? Pertama, dulu orang itu menyimpan album foto kan di rumah. Sekarang orang taruh fotonya kan di Facebook, normal Facebook kan, Facebook, Instagram, TikTok, orang albumnya itu dipindahkan. Nah ketika album dipindahkan, kemudian orang juga mencari follower dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada produsen tertentu yang menitip kepada orang-orang tertentu suruh pakai. Ya. Suruh pakai apakah itu mobil. Saya pernah datang ke satu tempat showroom segala macam. Dia bilang ini ada tempat sewaan. Bahkan di Bali pun Ferrari juga bisa disewa gitu. Ya, kemudian dipakai buat flexing. Tapi flexing itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan pada orang lain, gue sukses. Gue sukses, nih lihat nih, gue bisa beli kayak gini. Tujuannya apa? Untuk menarik orang, kursus lah segala macam begitu yang dia punya barang dagangan. Lo ikut trading sama gue bisa beli ini dalam 1 hari gampang, dapat duit gampang pakai cara gue. Itu tujuannya seperti itu. Nah tapi di lain pihak, memang masyarakat kita ini dalam situasi yang berubah tidak menyadari bahwa ada 2 tipe manusia yang disebut orang kaya. Ya. Yang pertama adalah orang kaya. Yang kedua adalah orang yang ingin terlihat kaya. Ya. Kalau orang yang kaya benar itu inginnya apa? Inginnya dapat apa? Dapat freedom gitu. Coba lihat Warren Buffett makannya di McD, makannya minumnya Coke gitu ya. Enaknya santai. Dia dengan Bill Gates berdua makan asik bener gitu. Makan yang kayak begitu. Dia pengen kemana? Pernah kita dengar cerita mengenai keluarga Hartono Jarum yang makan soto di pinggir jalan. Pakai kain sarung atau pakai celana pendek itu makan begitu. Kenapa? Dia pengen freedom, dia pengen orang lain nggak kenalin dia bahwa dia orang kaya begitu. Mereka mampu makan yang lebih mahal, mampu. Tapi mereka ingin dapatkan kenikmatan, pengen makan berkeringat. Yang mereka ingin dapatkan freedom, gitu kan? Nah akhirnya kita bisa lihat ini orang kaya dari mana? Dari kulitnya yang terawat, giginya yang terawat. Kalaupun dia gunakan sesuatu, dia beli apa? Dia beli waktu. Dia cari asisten yang cerdas. Ya kan, asisten itu bisa menata ini dan dia pakai beberapa orang asisten. Waktu gue berharga nih, gue nggak mau deh beli tiket, gue mesti antri sendiri, masuk hotel gue mesti taruh nama gue sendiri, pakai nama yang lain aja deh. Ya, jadi kalau saya ingin beli hotel orang nggak tahu saya, nggak kenalin saya gitu. Ya, gue pengen jalan orang nggak kenalin gue, nanti gue bisa diperes gitu kan. Nah, tapi sekarang muncul orang yang ingin terlihat kaya gitu. Orang yang terlihat kaya inilah mungkin dia kaya. Dan dia ingin terlihat kaya, atau dia tidak kaya, tapi dia ingin terlihat kaya. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka kehilangan freedom. Seperti yang kemarin terjadi ketika rumahnya dijarah. Rumahnya itu sudah jadi rahasia umum. Ya, pepatah mengatakan, pejabat lagi ya Prof. Ya? Pejabat. Pepatah mengatakan semakin kita membuka diri di sosial media, gitu ya, dan semakin ruang pribadi kita buka di hadapan publik, maka semakin sempit ruang rasa aman kita dalam dunia real, dalam dunia sebenarnya. Iya, betul, setuju banget sih. Ya, karena mungkin apalagi pejabat lah gitu ya, dia sebagai wakil rakyat memamerkan misalnya apa yang dia punya, sementara satu sisi rakyat aja masih banyak yang lapar. Iya, nggak pantas, nggak pantas, dan orang mentertawakan mereka kan. Wah, luar biasa itu komen-komennya. Nah, kita lanjut lagi, Prof. Ya. Kalau krisis global itu sendiri banyak nggak sih sebetulnya mempengaruhi krisis yang terjadi di Indonesia hari ini? Krisis 98 itu kan bermula dari krisis di Thailand. Jadi seperti teori domino, kalau kita main gaple itu, kan begitu kan, kita nurunin kan, gitu ya. Nah, udah, jadi kita terusin di bawahnya, kita sambung terus. Jadi ketika rontok nih rumah kartu di Thailand, itu sebelahnya kena kesenggol. Malaysia kena, Vietnam kena, Indonesia kena, Singapura kena. Tapi masalahnya mereka cepat balik gitu. Tak. Karena satu dan lain hal. Mereka punya ketahanan gitu. Tahun 98 kita nggak punya ketahanan itu. Satu, presidennya sudah tidak dipercaya karena sudah kelamaan jadi presiden 32 tahun. Kedua, rakyatnya tidak percaya pada presiden. Karena presiden menggunakan keluarganya saat itu. Keluarganya muncul di mana-mana. Jadi orang beranggapan bahwa presiden kita ini korupsi begitu. Percayanya ini soal bahwa dia korupsi atau tidak soal belakangan. Tapi kalau rakyat percaya dia korupsi, ya lu bilang lu gak korupsi. Tapi kalau rakyat percaya korupsi ya sudah selesai kan.
seperti itu. Militer terlalu berkuasa saat itu sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat. Presiden yang mengucapkan statement di Mesir bahwa saya tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan senjata. Ya, kemudian rakyat berpikir, inilah saatnya begitu ya. Terus kemudian kurs dolar kita kemudian luar biasa begitu, rupiah anjlok, lalu kemudian orang membeli beras harus dengan harga mahal, inflasi naik, semua naik begitu, orang nggak punya duit, orang marah, bergerak. Ada lagi korban di jalanan yang mati ditembak, ya krisis. Jadi ketika di Thailand itu cepat bangkit, Malaysia cepat bangkit, Singapura itu hub, financial hub. Semua bangsa-bangsa lain taruh uangnya di Singapura, termasuk konglomerat kita taruh uangnya di Singapura. Ya, propertinya taruh di Singapura. Jadi ya dia orang asing yang taruh beli saham di Singapura itu tarik uangnya, di bank uangnya masih banyak, falasnya masih banyak. Indonesia pergi semua. Indonesia bukan financial hub. Bisa merembet karena sistem keuangan itu saling terkait satu sama lain. Tetapi ada yang cepat bangkit, ada yang kurang cepat bangkit. Banyak yang khawatir gitu Prof, demonstrasi yang kemarin yang terjadi, yang murni tuntutan rakyat, walaupun bisa aja ada penyusup gitu yang akhirnya berujung pada kerusuhan. Nah banyak yang khawatir, apakah setelah demonstrasi ini, krisis ekonomi itu akan kembali terjadi seperti tahun 98 gitu? Krisis ekonomi 98 itu suasananya beda dengan sekarang. Jadi kalau dilihat ekonomi kita masih tumbuh hari ini. Ya. Harapan tuh masih banyak, demokrasi kita lumayan begitu. Cuma saja hari ini kita lebih kompleks daripada masa lalu. Sangat kompleks. Kompleksnya apa? Satu, semua orang sudah terhubung. Semua orang sekarang bisa bicara bebas. Yang ketiga, rakyat merasakan ketidakadilan hari ini. Ya, yang kerja keras dapat duitnya cuma segitu gitu ya. Yang satu, antar kementerian aja terjadi kecemburuan. Ada kementerian keuangan yang bisa tunjangan kinerjanya besar karena dia ngurus anggaran, dia ngurus keuangan, ada tunjangan kinerjanya. Sedangkan di kementerian lain tidak sama. Kan kita ngalamin kalau kita jadi narasumber, kalau kita jadi panitia seleksi, kalau kita di kementerian ini kenapa honornya segini, kalau di sini kenapa cuma segini. Oh dia yang mengambil keputusan, dia mengarahkan, oh yang ini lebih powerful daripada yang ini. Rezekinya nggak sama antar kementerian. Saya dulu juga kalau mau nge-apply CPNS gitu, kementerian yang ini aja lebih gede gitu. Padahal sama-sama PNS, ya kan? Jadi antar kementerian aja begitu. Jadi rasa ketidakadilan ini sekarang di masyarakat besar gitu. Mempunyai pakaian seragam jadi aparat apapun, apakah dishub, apakah satpol pp, apakah menjadi hakim, apa menjadi jaksa, apa jadi polisi, ya jadi apa saja begitu berseragam. Itu betapa powerful ya. Rumahnya jauh lebih bagus kalau tinggal di kampung dibandingkan warga biasa. Rasa ketidakadilan itu sangat besar. Yang berikutnya lagi korupsi di negara kita. Itu menjadi persoalan besar hari ini. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi kita besar, tapi ini sewaktu-waktu ini bisul ini bisa meletus begitu. Walaupun belum matang hari ini, belum ada pemimpin yang mempersatukan semuanya. Tahun 98 kan ada trio tuh di situ. Ada Gus Dur, Amin Rais, dan Megawati. 3. Belum lagi tokoh-tokoh publik, Nurholis Wajid ada di situ ya. Tahun 98 ada seperti itu. Sekarang belum kelihatan. Sekarang ini anak muda. Anak muda seperti Fajar dan teman-teman ini yang sekarang menggerakkan begitu. Cuma ya namanya influencer kan. Influencer itu mudah digoda oleh endorser. Mudah digoda oleh sponsor. Jadi bisa saja itu berubah. Jadi nanti bisa tumpul penanya. Kalau tidak hati-hati. Betul. Tidak hati-hati. Jadi tergoda sesaat tapi rusak selamanya. Setuju. Berarti memang gejala-gejalanya udah ada gitu. Gejala tapi sudah ada. Masih jauh lah untuk ke 98 itu krisis ekonomi. Oh, sewaktu-waktu bisa tiba-tiba, namanya sosial media, sewaktu-waktu bisa begini, bisa swing dia, begitu. Mungkin bergeraknya begini kan, tapi begitu ketemu momentum, orang kaget tuh, tak begitu. Bisa sewaktu-waktu. Ini kalau tidak diberesi dengan cepat, kalau tidak merespons dengan cepat, bisa terjadi. Ada pola-polanya nggak sih, Prof? Pola-pola sebuah negara itu akan mengalami krisis ekonomi gitu. Apa nggak ada polanya sebetulnya? Ada polanya. Ada polanya. Maka ini disebut sebagai istilahnya apa ya? Kalau beberapa studi itu namanya nation failed gitu ya. Bangsa yang gagal gitu.
menjadi bangsa yang gagal. Dan pola-polanya biasanya adalah diawali dengan sistem politik yang tidak works, too expensive, tidak mengakhirkan pemimpin yang terbaik. Ya, akhirnya kemudian membuat ekonomi biaya politik semakin mahal, ekonomi produksi semakin mahal, lalu kemudian akhirnya jadi tumpul dan sebagainya. Lalu karena itu failed, saat tinggal tunggu waktu. Oke, berarti ketidakstabilan politik ya bisa menjadi krisis ekonomi di negara itu. Ya. Kalau Indonesia tambah satu lagi. Apa tuh, Bro? Biasanya ada perang bintang. Perang bintang? Perang bintang. Maksudnya gimana? Yang punya pangkat. Bertempur. Ingin mencari perhatian di hadapan pimpinannya. Tahun 45. Ketika kita merdeka. Tak lama kemudian kita ketahui. Misalnya sebut saya tahun 65. 65. Bagaimana Bung Karno dalam situasi seperti itu, ini ada beberapa jenderal cari perhatian kepada beliau. Ya, antara Ahmad Yani dengan Nasution. Nasution adalah orang yang anti PKI, anti komunis, tetapi ya kritis gitu. Sedangkan Ahmad Yani dia anti PKI, tetapi dia loyal sama Bung Karno. Menjadi perhatian. Terus kemudian ada Pak Harto dengan karakternya sendiri. Ya, tahun 74, apa yang terjadi? Antara Jenderal Sumitro, ini Jenderal Sumitro bukan Profesor Sumitro, ya. Dikenal dengan Sumitro Gendut namanya waktu itu. Populer di hadapan mahasiswa dan kemudian bertempur dengan Ali Murtopo CS. Pak Ali Murtopo yang pegang intelijen dan kemudian berebutan karena popularitasnya ini bagus, kemudian jatuh di hadapan mahasiswa, intelijen bermain, berebutan dia perhatian. Itu tahun 74. Tahun 98 juga sama kan, antar bintang juga kan. Antar bintang, tiba-tiba yang satu tidak bisa pergi, tidak bisa menyiapkan pasukan, turun ke lapangan, sehingga kemudian Pak Prabowo yang menjadi korban. Pak Prabowo kemudian dikenal sebagai jenderal dengan catatan khusus kan, sampai diberhentikan. Tapi kan itu pertempuran antara para jenderal pada saat itu. Nah, hari ini saya tidak tahu, saya belum bisa baca begitu. Tapi kemungkinannya ada gejala-gejala seperti itu, bagaimana perang bintang tengah terjadi. Mudah-mudahan para pemilik bintang itu bisa menahan diri. Mudah-mudahan. Ini pola yang terjadi di masa lalu. Mudah-mudahan kali ini tidak ada. Ini juga ngomong tentang perang bintang gitu ya. Ya kemarin kan nonton video Prof gitu ya. Yang tentang penyusup di demo 17+8 kemarin gitu. Kalau pandangan Prof Renald sendiri gitu. Tentang aksi tuntutan rakyat 17+8. Seperti apa dan mungkin nggak sih ada penyusup gitu? Dalam setiap demo ada pihak-pihak yang merasa terancam. Pihak yang merasa terancam pasti dia akan taruh orang. Dia akan belokkan orang. Dia akan cari orang yang populer. Dia akan cari orang yang, ini kan pakai teori the power of persuasion. Ya, persuasi itu karena apa? Persuasi itu karena uang, karena informasi, karena ganteng, karena populer, karena pengikutnya banyak begitu ya. Ketemulah dengan orang yang, ini kan pasti membutuhkan biaya, ini ketemu dengan orang yang ingin membiayai. Siapapun yang populer pasti akan diminati. Diminati. Nggak usah mereka, mungkin Fajar saya juga termasuk dicek dulu. Ini bisa apa enggak, arahnya kemana dan sebagainya. Ya, dalam hal ini saya adalah seorang akademisi. Ya, saya memilih pada posisi yang netral begitu, ya, sehingga saya tidak main kiri, tidak main kanan. Karena kalau semua orang sudah masuk dalam sistem, siapa yang nanti mengawal ini semua? Kita harus bisa menjaga itu. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah, kan kita tahu. Ketika kita turunkan satu podcast, siapa yang bereaksi? Kita bikin IG seperti ini, siapa yang bereaksi? Kenapa dia bereaksi? Kaitannya kemana? Kan kita bisa lihat semuanya itu. Jadi ya, saya tidak tahu siapa yang sudah kena atau belum begitu ya. Siapa di mana, saya belum bisa membaca itu. Tapi dalam setiap proses itu pasti ada yang begitu. Kalau ada yang terancam. Oke. Nah, kalau menurut Prof juga, apakah dengan diresponnya tuntutan 17+8 itu setidaknya dapat memperbaiki kondisi ekonomi sekarang? Belum. Belum ya? Belum. Karena ketidakadilannya ini kan luas. Bisakah nanti para penegak hukum itu melakukan? Kan ini baru dengan DPR, baru dengan DPR, ya, baru dengan para politisi, ya. Kita belum bicara dengan DPRD di daerah-daerah yang juga masyarakatnya bergerak.
tuntutan itu kan belum dilakukan oleh para mahasiswa di daerah terhadap DPRD masing-masing. Ya awalnya kan dari Pati ya. Ya, ke Jakarta. Ya, ini daerah. Yang berikutnya lagi, yang juga membuat masyarakat marah itu kan perilaku para menteri yang sembarangan ngomong. Ini kan bukan hanya menteri, tetapi sejumlah pejabat publik yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Ya, dan juga mempertontonkan flexing. Makanya sebagian teman kita kan mulai khawatir sekarang. Khawatir kan? Karena mereka juga mempertontonkan flexing itu. Baru mereka melihat, waduh bahaya sekali ya. Seperti itu. Ruang publiknya kan, ruang pribadinya menjadi ruang publik. Gak ada privasinya. Gak ada privasi. Tapi masyarakat mulai kesal sama mereka. Mulai merasakan begitu. Kok lu cari uang gampang banget sih? Ya, ada kecurangan. Dan di masyarakat kan terjadi perbincangan seperti itu. Jadi masyarakat menginginkan benar-benar adil, merata, dan punya moral akhlak yang baik kan begitu kan. Ya, kita tidak bisa membuat bersih 100%, tapi kita ingin ada lapangan pekerjaan. Bisa nggak ini dibikin sampai ke sana? Lapangan pekerjaan itu lebih baik, kemudian ekonomi bergerak, tumbuhnya bukan semu, tetapi real tumbuh, dan tumbuhnya itu ada tampak dalam perputaran uang, dalam segala macam. Iya. Oke Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari tadi kan kayaknya kita bahas tentang yang gawat-gawat melulu gitu. Horor ya. Yang horor, tapi bukan nakut-nakutin sebenarnya ya supaya kita waspada lah. Harus waspada ya. Ada nggak sih berita baiknya gitu dari ekonomi kita hari ini gitu? Ada dong. Pasti ada. Kita harus harap yang terbaik dan selalu siap-siap menghadapi yang terburuk kan begitu. Selalu itu pepatah mengatakan begitu. Yang baik apa? Satu, orang Indonesia itu karakternya adalah generous, murah hati. Murah hati. Lihat waktu pandemi kemarin. Di depan rumah orang yang sakit mereka bawain makanan. Ya. Terus kemudian di pinggir jalan ada orang taruh sayuran, taruh apa. Buat orang yang gak bisa masak, yang gak punya pekerjaan. Taruh. Jadi sifat generous atau murah hati orang Indonesia ini tinggi. Yang kedua, anak muda ada harapan. Anak muda ini punya kecerdasan, kepintaran dan menggunakan data. Dan anak-anak muda ini cari uangnya tidak hanya di sini. Saya bertemu dengan banyak anak-anak muda, termasuk anak saya sendiri jual desain, yang beli dari Qatar, dari Amsterdam, dari mana. Mereka tuh bisa menjelajahi dunia ini. Jadi ada kesempatan-kesempatan baru yang sangat menarik. Dan ketika kita bertemu, wow, bagus sekali. Bahkan sekarang sektor kopi itu berkembang. Ya, bahkan sampai harga kopi naik kan, biji kopi naik kan. Luar biasa kenaikannya itu. Ya. Nah jadi ini mengakibatkan sektor-sektor tertentu memang tengah berkembang. Lalu kemudian Indonesia adalah negara yang menurut hasil survei di dunia, believe it or not gitu, walaupun saya cek sama mahasiswa saya mereka against mengenai hal ini, negara yang bangsanya sangat optimis. Di dunia, tertinggi di dunia, 90%. Wow. Ya, sedangkan negara-negara kaya itu 30%, 50% gitu. Indonesia 90%. Apa artinya optimis? Mungkin kita kurang kritis dalam situasi sehingga hanya kelas menengah yang ribut-ribut, ya kan? Atau barangkali juga karena orang Indonesia itu religius. Orang religius ketika bikin aja konten tentang optimisme itu, hampir semuanya akan menjawab, saya optimis karena saya punya Tuhan. Orang kita religius, begitu ya. Jadi karena religius itu ada tempat untuk berlabuh, ada tempat untuk meminta bantuan. Lalu kemudian jangan lupa Indonesia adalah negara yang menghasilkan komoditi-komoditi penting dunia hari ini. Apa sih komoditas penting Indonesia dari Indonesia? Ya, misalnya saja kalau kita bicara pertanian, kayu manis itu terbesar dari Indonesia. Ya, kayu manis ya. Beberapa komoditas pertanian itu terkenal memang dari Indonesia. Ya, tetapi kemudian sekarang yang juga jadi kontroversi itu tambang. Nikel itu terbesar di Indonesia. Market share Indonesia menguasai 75%. Oh, nikel terbesar di Indonesia, Bro? 75-77%. Bahkan harganya turun gara-gara Indonesia masuk hilirisasi. Harganya turun. Dari tadinya bisa 55.000 dolar per ton, turun sekarang tinggal 15 sampai 16.000 dolar per ton. Karena Indonesia oversupply. Wow. Ya, nikel itu yang terbesar. Tapi tentu ada konsekuensinya kalau tidak dikelola dengan baik, begitu ya. Itu kan sangat dibutuhkan untuk mobil listrik ya? Iya, masuk ke sana. Tapi jangan lupa
mobil listrik itu sedang berkembang juga ke arah yang non-nikel, baterai non-nikel. Toyota baru saja mengembangkan SSB, ya itu tanpa nikel. Dan kemudian ada lagi pabrik mobil di Cina itu market share sudah 75% yang tanpa nikel. Karena nikel mahal. Jadi kalau sesuatu yang mahal pasti ada disrupsi. Ada sesuatu yang baru. Lalu kemudian ada kabar gembira lain adalah sektor gig ekonomi. Ya, gig ekonomi, bisnis online. Itu harapan pada rumah ekonomi keluarga itu besar sekali. Bagaimana masyarakat mencapai kemandirian dengan jualan. Tapi bad newsnya kan ketika itu dipajaki. Seharusnya bisnis online jangan dulu. Ya, biarkan. Kalaupun kasih pajak, kecilkan lagi. Karena ini adalah sektor informal yang memang untungnya banyak diberikan kepada konsumen. Sehingga hari ini kan berkontribusi pada rendahnya inflasi. Karena masyarakat jadi bisa membeli sesuatu lebih murah, bebas ongkir, ada harga diskon dan sebagainya. Jadi para pedagang online itu memang hanya mengambil untung sedikit dari volume yang besar. Kalau yang sedikit ini, margin sedikit ini dipajaki lagi, tentu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan. Jadi masih banyak lah ya ternyata berita positif tentang ekonomi kita hari ini. Makasih banyak Prof sudah sama-sama Fajar datang dan banyak. Semoga tidak terlalu horor. Sudah banyak memberi ilmu kepada kita. Sehat-sehat selalu Prof. Amin, terima kasih. Itu deh guys akhir dari episode ini, di mana dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa krisis itu bukan soal angka dan data. Tapi dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh lapisan-lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dan dampaknya itu langsung di kehidupan sehari-hari. Semoga pemerintah kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Harapannya agar tidak terjadi Indonesia gelap, melainkan Indonesia emas. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.